Sekarang sudah namanya personalized medicine. Jadi kalau misalnya ini sudah kenal, pada semua kenal, nah, lanjut ya. Jadi personalized medicine in lung cancer, untuk apa sih sebenarnya untuk personalized medicine ini? Jadi untuk precision atau personalized medicine ini bukan sebagai terapi yang berbasis hanya untuk sebentar diagnosis. Seperti tadi dokter ini sudah menjelaskan, kanker paru dulu tuh cuma hanya KPK-BSK, KPK-SK, small cell atau non small cell. Nah itu baru dibikin, oh ya ini terapinya untuk operasi, radioterapi, kan kemoterapi. Namun sekarang ini sudah harus diagnosis secara kita tahu sebagai subtype atau histopatologi, histopatologi, adeno, KSS ya, KSB, karsinoma sel besar, atau namanya KPKSK. Dan itu baru kita melakukan mapping di mana terapi untuk molekular typingnya atau molekular berdasarkan jadi diagnosis histologis dan diagnosis molekuler. Jadi diagnosis molekuler itu berdasarkan apa? Jadi kalau dia adenokarsinoma banyak mapping untuk molekuler markernya ya. Itu sebenarnya precision atau personalized medicine karena ada target terapi, imunoterapi dan yang lainnya. Oke, lanjut dulu nih ya backbone. Maksudnya backbone itu dulu bahwa hanya sekedar untuk yang operasi, radioterapi, kemoterapi. Sekarang sudah targeted terapi dengan imunoterapi ya. Kalau misalnya di kanker payudara mereka ada terapi hormon, nah kita tidak. Jadi kita dasarnya adalah target terapi dengan ICI, itu immune checkpoint inhibitor ya. Ini adalah sebenarnya personalized medicine sampai saat ini, dan penelitian yang saat ini dengan uji klinis yang update selalu, dan kita harus mengupdate bahwa ilmu ternyata begitu banyak mapping untuk molekuler dan juga update tentang terbaru untuk target terapi maupun imunoterapi. Nah dulu ini ya saya hanya untuk yang operasi, radiasi, kemo, dan sekarang ini adalah precision medicine, personalized atau personalized medicine tentang target terapi dan imunoterapi. Nah ini landscape, jadi landscape untuk terapi, dan ternyata KPKSK dan KPK-BSK. Nah kita lihat di sini begitu banyak ya untuk kita melakukan pemberian untuk precision medicine dengan ada imuno-onkologinya atau non imuno-onkologi ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sekarang untuk terapi yang mutakhir dalam beberapa dekade berikut ini. Nah ini untuk manajemennya tadi sudah dijelaskan dari sama dokter Desrina mengenai pembagian peran KPK BSK dan KPK BSK. Nah ini kita ke KPK BSK ya, non small cell lung cancer. Nah ini kita tahu kita bahwa early stage awal, dan stage pada late stage. Pada late stage itu kita bagikan stage 3A, dan sekarang sudah ada update juga staging yang baru ya. Ini kemarin itu kita ikut, saya sama Prof. Disna Prolaksmi ikut juga sama Dr. Jamal, kemudian juga ke Singapura kemarin ya buat lung cancer. Ini mau update lagi untuk staging. Itu lagi staging lagi yang terbaru. Tapi masih kita lakukan pakai staging yang lama. Ya, staging yang edisi, nanti ada staging yang edisi 8. Nah, edisi 7 maksud saya. Nah, ini udah di apa? Stage 3A, B, sama C. Nah, baru nanti kita akan turunan lagi ada yang keterlibatan dengan N2 atau tanpa keterlibatan N2 ya. Jadi N2 dengan tanpa keterlibatan N2 itu untuk terapinya tata laksananya berbeda lagi ya. Jadi yang untuk yang sebenarnya yang stage masih IASTO dan untuk guideline kita pengujian kanker paru fokuskan ke late stage, di mana di sini adalah untuk systemic terapi, di mana untuk terapi sistemik itu apa aja. Jadi terapi sistemik itu masuk kemoterapi, terapi target, dan imun terapi atau ICI, immune checkpoint inhibitor ya. Namun ada beberapa yang dibutuhkan tes molekuler atau tidak. Jadi, nah ini dia, evolusi terapi. Nah ini ya, jadi kita harus update ilmu, update juga perkembangan dalam beberapa dekade terakhir ini. Dari tahun 3000 BC sampai tahun 2010, begitu banyak ya untuk terapi-terapi di mana precision atau personalized medicine dari tahun ke tahun, dan uji klinis yang update, dan ternyata ada beberapa mapping untuk terapinya. Nah, kemudian di sini kita fokuskan apa? Nah, jadi dulu kemoterapi hanya targetnya sebagai subtyping pada histologi, namun sekarang ini precision atau personalized medicine inilah yang terapi target dan checkpoint inhibitor. Jadi ada beberapa yang sekarang ini kan kita kan pasti bekerja di JKN ya dengan ada BPJS. Nah, itu ada beberapa molekular testing yang sudah ditanggung ya, ALK, EGFR ya. Kayak ALK udah bisa ya sekarang, karena
sudah masuk, inhibitor sudah masuk ke BPJS ya. Jadi mudah-mudahan saya dengar tahun depan katanya dengar ini ya, BPJS masuk katanya. Ya udah syukurlah bevacizumab ya. Bevacizumab masuk, kemudian nanti mudah-mudahan AIC immune checkpoint inhibitor masuk dalam JKN ya. Nah, jadi ini dia beberapa yang sudah fase 1, fase 2. Nah, ini yang ada beberapa yang di Indonesia. Ada yang belum ada. Nah, itu ya, jadinya belum ada yang tapi udah di-approve FDA. Namun di BPOM dari kita belum masuk, ada beberapa data-data obat. Nah, namun di luar, nah kita mesti ambil di ilmu kan. Ternyata di luar sudah ada. Kadang-kadang ya kita tahu ya, negara terdekat kita ke Pineng, Kuala Lumpur, Singapura, mereka bawa datang DIHA kan gitu ya. Terus dikasih obat ini, dikasih ada obat dengan obat sini, padahal sebenarnya di Indonesia belum ada. Nah itu ya, jadi terkait dengan itu, jadi kita harus tahu mengenai obat-obat sudah beredar di luar negeri ya. Oke, jadi khususnya kita akan lanjut lagi ke berikutnya. Dengan halaman cancer tadi sebenarnya udah nggak usah dijelasin lagi ya tadi ya. Jadi berarti kalau misalnya udah tahu halaman cancer, di sini kita akan menargetkan di mana aja, ya kan gitu ya. Jadi sama kayak di precision medicine. Jadi ada yang untuk yang EGFR, ada yang untuk target terapi, ada yang untuk immune checkpoint inhibitor. Ini tadi sudah dipaparkan, lagi saya skip aja. Dan juga ini sudah dipaparkan. Nah ini jadinya tadi hanya mengulang kaji lagi tadi dari Dr. Desrina bahwa sitologi histopatologi. Kita dokter baru nih, kan masih kita lakukan tindakan diagnostik, kan gitu ya. Intervensi, sebenarnya intervensi itu wah luar biasa ya. Intervensi onkologi, intervensi untuk asma, POK sekarang ada namanya Vaporize, ada yang namanya yang untuk untuk asma tuh ya, asma kronis ya, yang sudah ada itu bisa sedang sudah lakukan di sana ya. Terus kemudian untuk BPOK juga, ya kan? Terus kemudian untuk apa lagi? Untuk intervensinya, untuk critical care. Sebenarnya potensi dokter paru di ke depan ini wah luar biasa nih. Bagian intervensinya, bagian onkonya kan gitu ya. Jadi makanya harus kita kembangkan untuk ilmuwan kita. Nah, sebagai dokter paru yang standar sekarang, kita tidak bisa untuk menjadikan hanya berbasis hanya sikatan. Nah itu ya, kenapa? Kita butuh small biopsy seperti tadi Dr. Edi mengatakan. Small biopsy sangat penting. Bisa dilakukan tindakan bronkoskopi dengan kita lakukan biopsi. Pasti kadang-kadang berdarah ya, berdarah kan namanya kanker paru. Pasti berdarah dong. Ya pasti berdarah. Kan angiogenesis kan, jadi prosesnya kan pasti ada terlibat dari proses dari patogenesisnya, etilnya itu pasti berdarah. Ya tapi kalau berdarah bisa kita lakukan kan, kita tunggu kan, kemarin kan dokter Diki kan sudah jelaskan kan, kalau misalnya kita lakukan biopsi kita tunggu, terus kita suction, terus kemudian kita tunggu. Yang penting satu kita tahu mapping bahwa sebelum melakukan tindakan intervensi jangan ada menggunakan obat-obat seperti obat yang untuk yang seperti Lovenox lah ya, untuk yang pendarahan. Nah itu yang penting sebenarnya. Ada terselip. Saya kemarin terselip. Nah itu ya. Terus berdarah semua sampai kenapa gitu sampai rupanya nggak diomongin sama perawat, nggak diomongin sama pasien konsumsi CPG, pasien konsumsi Xarelto. Waduh, saya bilang berdarah 1 jam kita membersihkan. Si suction aja, untung ya pasiennya selamat. Makanya kita selalu ada sebelum melakukan tindakan ya harusnya ada namanya informed consent dan juga mappingan apa sebelum pengobatan. Nah itu yang penting. Nah kenapa histopatologi banyak? Kayak seperti dokter Deli tadi mengatakan bisa IHK dengan IHK dengan jaringan. Jadi sitologi hanya berhasil cuma hanya 2, JFR dan ROS1. ROS1 belum ada nih teraplikasi sama di funding ya atau disponsori oleh jaminan kesehatan ROS1 ya. Jadi belum ada juga ya dokter Leli yang dilakukan di sini. Namun saya juga ada lakukan penelitian koordinasi sama Darmais juga sama Ineri kan gitu untuk yang ROS1-nya. Nah, jadi sitologi pasti ada sikatan sama bilasan. Namun kalau misalnya kita lakukan histopatologi, DNA, core biopsi atau core biopsi kita lakukan cell block. Tapi cell block agak susah juga kan. Saya kemarin berulang-ulang lagi cell block nggak dapat. Jadi cell block itu kan kita mesti berulang-ulang, paling nggak kita DNA berulang terus kita lakukan untuk meminta cell block. Ini agak sulit juga. Nah ini sebenarnya harus kita mengetahui bahwa kalau misalnya untuk histopat
IHK, ALK, PDL1, IGF, ROS1 menggunakan histopatologi dengan IHK dan untuk sequencing base PCR. Namun untuk histologi berdasarkan hanya IGFR dan ROS1 saja. Nah itu ya. Jadi kalau kita sudah ada sampel nih, nanti kita minta sama koordinasi LPA, dok, jangan sampel sitologinya ke apa ya, histopatologi ke EGFR ya, gitu, periksa. Karena nanti bisa kita lakukan apa ya, small biopsy. Jadi kita koordinasi, kalau sitologi periksa IGFR aja, kalau ada yang jaringan kita bisa periksa ALK atau PDL1. Nah itu ya. Jadi mesti diskusi. Nah ini tim partner kita nih, Dokter Edi, bagian PA. Jadi kalau misalnya kita pun di luar-luar pun bagian PA langsung kita telepon, gimana pre-analisisnya, sampelnya. Nah itu karena itu dipengaruhi seperti tadi Dokter Edi mengatakan, dipengaruhi oleh pre-analisisnya. Karena kita sebagai klinisi harus memahami bagaimana untuk mempersiapkan sampel yang baik. Oke, jadi ini tadi untuk mengingatkan lagi, ini sudah data tes molekuler Indonesia. Yang sudah ada adalah yang ROS1 masih belum tersedia di Medan, tapi kita mesti ke Jakarta ya. Terus kemudian PCR testing juga, BRAF juga. Saya lagi penelitian ROS1 sama BRAF juga di IMERI ya, masih koordinasi. Mudah-mudahan ini Dokter Edi ya, penelitian kita di SingHealth ya, collaboration udah dapat funding nih, dapat grant, bisa dilakukan BRAF sama ROS1. Nah ini ya, mudah-mudahan kalau sudah ACC grant 1 ini lagi proses review. Nah, jadi kemudian lanjutnya lagi. Nah ini data yang tadi yang sudah dijelaskan sama Dokter Desrina. ALK kita masih ini saya base populasi ya, dapat dari Prof. Elisna. ALK 12,5. Tapi sangat tinggi juga di Indonesia. Berarti potensi ALK inhibitor pasti ada, kan gitu. Sedangkan ALK yang negatif 87. Nah ini yang sudah ada PDL1 yang sudah dilakukan mapping, ternyata PDL1 strong kita tinggi juga. Jadi ternyata untuk anti IgG atau IgG immune checkpoint inhibitor bisa kita lakukan ya di Indonesia ini. Kalau IGFR ya pasti mappingnya di populasi Sumatera Utara paling dikenal itu. Kalau udah pertemuan, kenapa di Sumatera Utara sangat sedikit kali, yang mungkin terlalu banyak jenis etnisnya Batak Melayu yang tidak ada mutasi IGFR-nya dibandingkan dengan Jawa. Pulau Jawa sangat tinggi sekali untuk yang IGFR mutasinya ya. Oke, nah tadi ini data yang dari PNPK dulu ya. Jadi sekarang PNPK yang terbaru ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada EGFR-nya kita ini 44,5%. Mutasi ALK ya yang baru sementara 2,6%. 5%. Dibandingkan sama yang lain itu di bawah 5% juga. Mutasi ROS1 2,6%. Ya, ekspresi PDL1 itu agak tinggi ya, pada 38% yang PDL1 yang lebih dari 50%, sedangkan 1-49% sekitar 62. Jadi kesempatan untuk memberikan terapi precision medicine sangat potensial di Medan dan di Indonesia ya. Jadi kita lihat di sini dengan data-data yang terbaru ya. Oke, nah, jadi ini tadi sudah dijelaskan sama Dr. Desrina, saya skip aja bahwa IGF mutasi yang sampai saat ini ya di Indonesia sudah ada ya datanya yang 44,4%, dan dilihat di sini bahwa first generation, second generation, third generation. Pasti saat ini kita akan pasti memilih yang mana yang paling baik kan gitu. Karena kan first generation gefitinib sudah ada ya, melotinib sudah ada di JKN. Nah, bagaimana dengan afatinib? Ya pasti kita akan pilih yang tergantung tersediaan obat-obatan juga di fasilitas rumah sakit kita. Namun kalau misalnya sudah ada second generation, kita tahu bahwa second generation maupun ALK dan juga IGFR TKI itu menembus blood-brain barrier. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang sudah metastasis ke otak, lebih baik menggunakan yang generasi yang kedua. Nah, generasi ketiga ini yang ada terjadi di Indonesia di osimertinib ya. Kemudian yang pastinya kalau IGFR TKI, bahwa bagaimana untuk survival rate-nya dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan hanya kemoterapi biasa, bahwa yang untuk yang over survival atau 2,5 atau yang lain itu lebih panjang kan gitu. Jadi targetnya apa? 9 sampai 11 bulan. Jadi kalau kita berikan obat IGFR TKI 9 sampai 11 bulan, maka kita mesti lakukan evaluasi jika terjadinya resisnya. Kan resis kan ada kan, kita per 3 bulan kita scanning.
Nah setelah 3 bulan scanning, kemudian kita lakukan resist, kemudian kalau terjadinya progressive disease, maka inilah evaluasi untuk terapi target, di mana lakukan pemberian misalnya resist, progresif, apakah oligo atau sistemik. Nah kalau misalnya oligo progresif, kita lihat lagi, kita kasih lagi dulu obatnya. Kalau misalnya di sistemik progresif, kita lakukan biopsi. Apa sebenarnya yang oligonya? Oligonya klinis membaik. Klinisnya masih membaik, nggak ada berat badannya bagus, tinggi berat badan semi subjektif, objektif ya. Kita lihat pada resistnya juga hanya target membesar di atas 20% dan tidak ada lesi baru menurut resistnya. Itu namanya oligoprogresif. Tapi kalau sudah sistemik progresif, maka klinis buruk, berat badannya turun, batu darah, sesak napas klinisnya, kemudian lesi target baru, new lesion misalnya sudah meta, itu sudah bertambah, itu namanya sistemik progresif. Itu yang membandingkan dengan antara oligo dan sistemik progresif ya. Nah, kalau misalnya kita lihat rebiopsi, ada namanya liquid biopsi, ada namanya apa? Liquid biopsi sama lawan tissue biopsi. Lu mau ujian ini ya, liquid biopsi sama tissue biopsi. Nah, jadi kalau rebiopsi, jadi ada yang beberapa algoritma kita dominannya dulu yang tisu. Tapi namun kadang-kadang kalau kita bronkoskopi lesi primernya nggak ada, kan sulit. Kalau sulit bolehlah kita langkah dengan liquid biopsi. Liquid biopsi kan banyak itu, ada NGS, next-gen sequencing dan yang lainnya. Kita pilihlah namanya dulu plasma CT DNA. Dari plasma CT DNA untuk condong ke T70M. Jadi kan ada kan common mutation dan uncommon mutation. Jadi common mutation misalnya 19 sampai 21. Yang uncommon itu adalah exon 18 dan 20 ya. Nah, jadi kalau sudah dilakukan plasma CT DNA ternyata di sini negatif ya, tidak ditemukan, maka pilihannya kemoterapi atau imunoterapi. Ini yang bagi yang untuk tata laksana pada BPJS ya, yang tidak ada. Kalau misalnya apa kita mappingkan, kita bisa lakukan namanya apa? Lakukan dengan pemeriksaan molekuler yang lain, ALK, ya, ROS1 dan yang lain. Karena kita tahu bahwa kalau resisten itu bisa terjadinya proses transformasi dari non small cell ke small cell, kemudian bisa juga karena pengaruh dari beberapa misalnya MET application, ROS1 dan ALK dan sebagainya, ya. Oke, jadi bisa kita periksa atau namanya next gene sequencing dari tisu. Next gene sequencing bisa dari tisu dan bisa dari plasma, ya. Tapi kita dominannya apa? Next gene sequencing dari tisu. Itu agak mahal ya, 10 jutaan, ya, gitu ya. Tapi kita langsung bikin lung onco panel. Dan GS, jadi kalau jangan yang semuanya sampai 50 juta lah. Kalau yang di Kuala Lumpur, di Singapura, orang itu kan mau cari cuan ya pasti 50 juta gitu untuk yang next gene sequencing-nya itu. Jadi kita bilang onco lung panel khusus untuk AGS pada tisu. Nah itu untuk yang pemeriksaan untuk molecular testing yang lainnya. Oke, jadi ini yang belum saya berusaha untuk mempublish. Ternyata ada teman saya, Dr. Jamal, yang mendapat tugas dari Prof. Disna untuk mempublishnya. Saya tinggal nunggu Dr. Jamal, habis itu saya publish nanti untuk yang di Medan ya. Oke, jadi lanjutnya lagi. Nah ini dia oncogenic drivernya yang kita bisa lakukan untuk periksa NGS nih. Nah itu ya, ada ALK, ROS1, BRAF, dan yang lainnya. Nah bagaimana dengan kalau misalnya oncogenik? Karena kita tahu bahwa IGFR itu termasuk dalam driver oncogen. Nah, jadi kalau yang bukan driver oncogen, kita lagi nanti periksa yang lain lagi tembus ke mana? Ke bagian immunity cycle-nya kan gitu, ya. Oke, ini KRAS mutation ya, untuk mapping kan oncogenik. KRAS mutation yang kemarin di Medan sudah dilakukan, ternyata no mutation, KRAS mutation. Kenapa? Kita harus tahu bahwa pemeriksaan IGFR harus diperiksa KRAS sebenarnya. Karena kita kalau misalnya KRAS sama-sama dengan mutasi, pasti pasiennya tidak membaik. Jadi kalau misalnya gitu pilihannya apa? Kayak mau jadi IGFR-nya mutasi, KRAS mutasi, ternyata dia kan satu jalur tuh. Jadi dia akan bekerjanya dan akan terjadi progresif. Jadi waktu kita lakukan pemberian obat IGFR TKI, ternyata salah satunya adalah karena KRAS mutation. Namun di sini KRAS mutation kita tidak bisa lakukan sehari-hari ini karena ada berbasis riset ya.
Oke, jadi di sini udah publish ternyata mutasi pada populasi Sumatera Utara, penelitian saya kirasnya negatif ya, tidak ada mutasi. Bagaimana di Jakarta? Jakarta dapat Jakarta mutasinya sekitar 7%. Nah itu ya, jadi kiras mutationnya 7%. Nah itu ternyata di populasi Indonesia di Jakarta sudah ada 7%, sedangkan di populasi Sumatera Utara kiras mutationnya negatif. Nanti ALK saya skip, nanti Dr. Jamal yang mengulas lebih dalam lagi mengenai ALK. Kita tahu bahwa ALK sekarang sudah masuk, tadi case-nya dari Dr. Desvina ALK positif ya, dengan pemberian ALK inhibitor. Dia beda, dia lebih muda pasiennya, usianya, kemudian tidak smoker, in never or light smokers ya, kemudian histologi adenokarsinoma ya. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk sekilas untuk yang mengenai immune checkpoint inhibitor ya, untuk yang supaya mengkaji ulang bahwa ada NCCN guideline dan EASTO. Nah, di sini kita lihat histologi subtype-nya adeno, large cell, no other spice yang nose dan squamous. Ternyata mappingnya bisa. Kenapa JKN tidak bisa periksa JFR? Sebenarnya JKN itu kalau misalnya dari BPJS harus bisa molecular testingnya karena ada pengobatannya. Namun IgF mutasi itu hanya cuma sekitar, kalau misalnya kita kan 44%. Kalau bagaimana KSS, karsinoma squamous, penelitian almarhum Dr. Ahmad Udoyo kalau nggak salah kurang 3% ya, saya nggak tahu ya, Dr. Jamal ya kali ya. Nah, yang tahu bahwa di rumah sakit persahabatan dapat itu KSS sama karsinoma squamous untuk ini ya mutasi JFR-nya kurang dari 10% ya. Nah, kalau misalnya kita 44%. Jadi mappingnya molekularnya apa? Ternyata KSS, IGFR bisa, ALK bisa, KIRAS, ROS1 dan yang lainnya bisa dilakukan pemeriksaan molekular testing. Ini lah dia berdasarkan NCCN guideline 2023. Nanti berdasarkan IASTO ada. Jadi kita guideline kita dari NCCN dan akan diturunkan menjadi IASTO ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini kita wrap up kan ya. Jadi KSS ya, karsinoma bukan sel squamous. Non KSS maksudnya yang adeno atau non adeno. Jadi adeno, jadi bisa periksa itu positif. Kalau negatif bisa periksa ALK, jadi ALK inhibisi atau kemoterapi. Nah ini yang sebenarnya algoritmnya ya gitu. Periksa IGFR, periksa ALK. Karena BPJS kayak gitu nggak bisa. Jadi kalau misalnya pasiennya banyak duit, dah mutasi GFR, ALK, ROS1, PD-L1, nah kita mappingan gitu. Kalau ada yang langsung ada duitnya kita periksa semua. Jadi kalau misalnya menurut tata laksana BPJS, ya IGFR dulu nih. Kalau nunggu negatif baru periksa ALK. Yang gitu ya di luar Malik ya, dari Desrina ya. Gitu ya, nunggu IGFR. Jadi pasiennya sudah naik staging udah. Pasiennya nunggu 2 minggu nunggu. Tadi habis nunggu mulai sudah pasien udah meninggal. Jadinya. Nah, kalau misalnya ya ini yang tadi ya, atau kita bagikan dua. IGFR yang common mutation, uncommon mutation. Jadi common mutation itu exon 1921 ya kan gitu. Uncommon mutation kita tahu di sini kalau uncommon mutation dia langsung primary resistant, bukan kan ada resistensinya, ada primer kayak MDR kan, MDR ada primer dan sekunder. Supaya di sini juga ada primer, ada sekunder. Sekunder itu namanya acquired resistensi. Kalau yang ada primer untuk resistensi awalnya kita bisa berikan osimertinib ya. Kalau misalnya keluar dari exon 20 T90M. Ya, kalau enggak ya IGF negatif ini bisa periksa yang tadi ya sebelumnya. Oke, bagaimana dengan ALK? Nah, jadinya ALK positif dan kalau misalnya di sini krizotinib sudah ditarik edar karena terlalu banyak efek sampingnya, toksisitas. Ini alektinib, greatinib, loratinib ya. Ada first, ada second generation, ada third generation ya. Oke, kemoterapi atau kemoterapi tambah IO. Nah, imunoterapi. Nah, bagian ROS1, nah ini dia ROS1 testing, ROS1 positif, ROS1 negatif. Dengan kemudian kita berikan krizotinib, selitinib, atau enteritinib. Dan kemudian lanjutannya lagi apa? Kebetulan BPDS-nya lagi ngantuk-ngantuk. Jadi lanjutnya lagi adalah dari ROS1 ada ALK, kemudian checkpoint inhibitor. Jadi nanti checkpoint inhibitor ada PD-L1 ya.
Jadi ada berdasarkan NCCN guideline, ada PD-L1 yang kurang dari yang di atas sama dengan 1,49%, baru di atas 50%, ya. Jadi kalau misalnya 0% berarti itu tidak ada apa? Tidak ada ekspresi dari PD-L1-nya. Jadi kalau tidak ada ekspresi PD-L1-nya, berarti kita bisa lakukan kemoterapi. Kalau di atas sama dengan 1-49% dari IHK, maka kita melakukan doublet. Kita kasih kemoterapi, bisa kita tambahkan dengan imun checkpoint inhibitor karena dia positif lemah. Tapi kalau di atas 50% positif kuat, kita bisa berikan first line. First line-nya maksudnya monoterapi imun checkpoint inhibitor. Jadi imunoterapi. Ya itu ya. Jadi itu bedanya gitu. Kenapa kita ada PD-L1 IHK 1-49% dan di atas 50%. Jadi untuk pemberian imun checkpoint inhibitor ya, mungkin ada mudah-mudahan tahun depan bisa masuk JKN kan. Jadi ada beberapa yang seperti ini ya, 50%, kemudian lanjut sini ya itu. Jadi pengobatannya kita bagikan adeno maka SS. Adeno kemoterapinya itu adalah kita fokuskan pre-methotrexate. Sedangkan kalau misalnya di luar dari adeno itu kita pilihan adalah karbo dengan pakli atau karbo dengan yang lainnya ya. Jadi inilah dia tata laksana kalau misalnya dengan KPK-BSK dengan driver onkogen negatif ya. Jadi ini kalau misalnya lakukan bisa pemberian terapinya tergantung dengan pemberian terapi pilihan kita imun checkpoint inhibitor. Oke. Jadi pemeriksaan nanti ini kita serahkan kepada Dr. Lely. Pemilihannya ada antibody yang untuk pemeriksaan untuk IHK-nya. Kemudian ini udah ada kita lakukan research di Medan, ternyata PD-L1 1-49% 18 kasus, 50% 8 kasus, tapi di berbasis di Indonesia, populasi Indonesia ternyata tinggi. Ya. Oke, jadi untuk perkembangannya bahwa INCI PD-L1, jadi kalau ingat PD-L1 bagi yang mau ujian nih, PD-L1 ligandnya di sel cancer. Jadi kita membloknya di ligannya di PD-L1 di sel T-nya ya. Jadi kalau ada yang PD-1 dan ada PD-L1 inhibitor. Jadi PD-1 inhibitor siapa aja? Kan gitu ya. Jadi ini digunakan ternyata stage 4 dan juga yang untuk small cell lung cancer. Jadi small cell lung cancer bisa kita berikan imun checkpoint inhibitor. Kemudian ini lebih jelasnya lagi PD-1 anti-PD-L1 di mana itu adalah durvalumab dan atezolizumab. Di PD-1 ini yang di sel cancer